Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan untuk dosen pengampu mata kuliah Ekonometrik 2, Bapak Imam Awaludin SEME. Dan saya ucapkan selamat pagi juga untuk teman-teman semua yang mengambil mata kuliah Ekonometrik 2. Perkenalkan, saya Anggraini bersama teman saya Nova Elia. Kami mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa, airnya beku. Assalamualaikum, selamat pagi dariku untuk kamu wahai calon imamku. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang analisis model regresi respon kualitatif dengan menggunakan model logit. Baik, langsung saja kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu input data ke EViews. Di sini kami menggunakan data yang bersumber dari buku Michel 2006, Econometrics Modern Introduction. Estimasi ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang akan menjadi perokok atau tidak, dengan menggunakan data 1196 individu. Baik, langsung saja kita estimasi model logit dengan menggunakan EViews. Baik teman-teman, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan data di Excel, yaitu data 15.28, di mana kami menggunakan satu variabel terikat, yaitu perokok, dan 4 variabel bebas, yaitu umur, pendidikan, pendapatan, dan harga rokok. Baik, langsung saja kita masukkan datanya ke EViews ya teman-teman semua. Baik, di sini saya sudah memasukkan data, yaitu data perokok, umur, pendidikan, pendapatan, dan harga rokok. Ini kita biarkan saja, kita langsung saja estimasi. Oke, untuk mengestimasi dengan menggunakan model logit, di sini teman-teman bisa membuka open, kemudian as equation. Nah, di sini teman-teman metode ini kita bisa pilih yang binary choice. Nah, karena kita akan mengestimasi dengan menggunakan model logit, maka di sini kita pilih model logit. Oke, di sini konstantanya kita pindah ke depan dulu di sini. Selanjutnya langsung saja kita oke. Nah, di sini teman-teman sudah dapat kita lihat bahwa hasil estimasi dari data 15.28. Teman-teman di sini bisa lihat koefisien dari age atau umur, kemudian education, income, dan harga di sini ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat probability-nya, kemudian R-square-nya berapa. Nah, baik, kemudian di sini teman-teman selanjutnya yaitu yang akan kita lakukan adalah interpretasi hasil estimasi yang telah kita lakukan tadi. Nah, berdasarkan hasil estimasi dengan model logit di atas menunjukkan bahwa tanda variabel bebas yaitu variabel age atau umur per tahun, kemudian education yaitu pendidikan, lama sekolah per tahun, dan harga pada tahun 1979 berhubungan negatif, serta variabel income yaitu pendapatan
dalam dolar per tahun berhubungan positif terhadap variabel Y, yaitu smoker. 1 jika perokok, 0 jika bukan perokok. Dan ini sesuai dengan seperti teori yang diharapkan. Kemudian uji statistik dengan melihat nilai dari probabilitasnya yang lebih kecil dari nilai alfa yang digunakan yaitu sesuai, yaitu 5% dan 10%, yang menunjukkan bahwa untuk variabel untuk variabel X yaitu umur per tahun, kemudian education yaitu pendidikan, lama sekolah yaitu koefisiennya berhubungan negatif signifikan secara statistik pada alfa 5% dan 10%, serta harga rokok pada tahun 1979 yaitu berhubungan negatif. Nah, penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan 95%, sehingga alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan 10% atau sebesar 0,10 dengan uji satu arah. Baik, selanjutnya yaitu uji kelayakan model. Untuk menguji kelayakan model, yaitu apakah semua variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, dapat melihat nilai statistik LR-nya yang mengikuti distribusi T-square dengan degree of freedom sebanyak jumlah variabel bebas. Dengan jika nilai C hitung lebih besar dari C tabel, maka menolak hipotesis nol, yang berarti model yang digunakan layak. Begitupun sebaliknya. Atau untuk lebih mudah, dengan melihat nilai probabilitas dari LR, jika nilai probabilitas LR lebih kecil dari alfa yang digunakan, maka menolak hipotesis nol, yang berarti model tersebut layak digunakan. Maka berdasarkan hasil estimasi, apabila dilihat dari nilai probabilitasnya, yaitu nilai probabilitas dari LR lebih kecil alfa yang digunakan, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01. Jadi, menolak hipotesis nol sehingga dapat dikatakan model logit yang digunakan layak. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil mengenai nilai koefisiennya. Yang pertama yaitu koefisien konstanta sebesar 2,7451. Untuk menginterpretasi maka perlu diantilogkan terlebih dahulu, sehingga koefisien konstanta merupakan konstanta dalam persamaan tersebut, di mana memiliki arti jika variabel X, education, harga serta variabel pendapatan sama dengan 0 atau bernilai 0, maka nilai dari variabel smoke atau perokok menjadi 15,566% atau 1456,6%. Artinya, nilai probabilitas atau kemungkinan untuk menjadi perokok sebesar 1456,6%. Kemudian koefisien yang kedua yaitu umur sebesar min 0,0208. Koefisien X merupakan koefisien dari variabel bebas X, yaitu umur per tahun. Untuk menginterpretasikan maka perlu diantilogkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,9794 yang memiliki arti apabila umur naik atau bertambah 1 tahun, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan turun sebesar 0,9794
atau sebesar 2,06% dengan asumsi ceteris paribus. Koefisien yang selanjutnya adalah education atau pendidikan sebesar min 0,0910. Koefisien education merupakan koefisien dari variabel bebas pendidikan lama sekolah per tahun. Untuk menginterpretasikan maka perlu diantilogkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,9130 yang memiliki arti apabila pendidikan naik atau bertambah 1 tahun, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan turun sebesar 0,9130 atau sebesar 8,70% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian selanjutnya yaitu koefisien harga sebesar min 0,0223. Koefisien ini merupakan koefisien harga rokok tahun 1979. Untuk menginterpretasikan maka perlu diantilogkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,9779 yang memiliki arti apabila harga rokok naik 1 satuan, misalnya $1, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan turun sebesar 0,9779 atau sebesar 2,21% dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu koefisien income atau pendapatan, yaitu sebesar 4,72. Koefisien income ini merupakan koefisien dari income, yaitu pendapatan dolar per tahun. Untuk menginterpretasikan maka perlu diantilogkan terlebih dahulu, yaitu menjadi 112,1683 yang memiliki arti apabila pendapatan naik $1 per tahun, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik juga sebesar 112,1683 atau sebesar 12116,83% dengan asumsi ceteris paribus. Tetapi yang telah diketahui sebelumnya bahwa nilai estimasi variabel income ini tidak nyata atau signifikan secara parsial, sehingga secara statistiknya nilainya bernilai 0. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Anggraini pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.